09 Ragu Andri tampak duduk termenung sedih di depan asramanya. Hari itu adalah hari pengumuman hasil ujian semester ganjil atau semester pertama ia belajar di SLB tersebut. Dan hasil yang diperolehnya benar-benar jauh dari harapan. Di rapotnya bahkan beberapa nilai merah tampak menghiasi rapotnya. Ujian semester ganjil itu dilalui Andri dengan terseok-seok. Ia belum bisa menulis cepat dalam huruf Braille. Padahal waktu ujian sangat terbatas dan soalnya pun harus dibacakan oleh guru. Sebelum Andri selesai menulis jawabannya, teman-temannya sudah meminta guru pembaca soal untuk kembali membacakan soal berikutnya. Mau tidak mau Andri harus mengikuti teman-temannya untuk melanjutkan mendengarkan soal berikutnya, akibatnya adalah Andri banyak tidak menyelesaikan jawabannya. Ia hanya menjawab apa yang bisa ia tulis karena ia harus kembali mendengarkan pembacaan soal berikutnya, ia pun tidak berani untuk bilang kalau ia tertinggal dalam mengerjakan soal. Selain tidak berani, ia juga malu. Masa ia yang paling tertua di kelas tersebut harus bilang kalau ia ketinggalan dalam mengerjakan soal, dan itulah hasilnya. Dalam rapot yang baru dibacakan oleh wali kelasnya. Ternyata untuk pelajaran Om, IPA dan Matematika ia mendapat nilai merah di rapotnya. Sedangkan untuk nilai Bahasa Indonesia ia mendapat nilai 6,5, untuk pelajaran IPS ia mendapat nilai 6,0, untuk pelajaran PPKN ia memperoleh nilai 6,0 dan untuk pelajaran Bahasa Sunda ia mendapat nilai 6,5, praktis ia berada di urutan terbawah dalam meraih ranking di kelasnya itu. Ia menyadari bahwa hal itu terjadi adalah dikarenakan ia tidak lancar dalam baca tulis huruf Braille. Untuk belajar ia hanya belajar seadanya. Artinya ia benar-benar belajar hanya mengandalkan ingatannya karena ia belum lancar dalam membaca huruf Braille. Sedangkan untuk teknis pengerjaan soal kemarin ia juga tidak lancar dalam menulis jawabannya dalam huruf Braille. Kenapa kamu An? Lagi sedih karena belum bisa juga membaca Braille? Tanya Pak Jajang wali asuh Andri yang melihat Andri tampak duduk termenung di depan asrama. Ya. Di asrama tersebut memang setiap anak memiliki wali asuh. Wali asuh ini ibarat orang tua mereka. Mereka boleh mengadukan apa saja kepada wali asuh mereka tersebut, selain sebagai wali asuh. Wali asuh tersebut juga menjadi bapak asrama atau ibu asrama. Artinya, selain mereka itu menjadi pengganti orang tua yang senantiasa mendampingi dan memberi solusi terhadap permasalahan anak asuhnya. Mereka pun bertugas untuk mengkondisikan sebuah asrama di yayasan itu, misalnya saja Pak Jajang ini. Ia selain menjadi wali asuh yang mengasuh anak-anak asuhnya, ia pun harus bertanggung jawab di asrama Raja Wali yang menjadi tempat para anak asuhnya, oleh karenanya Pak Jajang ini harus juga tinggal di asrama Raja Wali untuk senantiasa mengkondisikan para anak asuhnya di situ, hanya waktu-waktu tertentu saja ia pulang ke rumahnya sendiri. Ya, sebuah tanggung jawab yang berat namun mulia. Wali asuh atau pembimbing asrama ini beberapa adalah guru-guru di SLB itu yang memang bersedia bertugas untuk mengkondisikan sebuah asrama. Namun ada juga beberapa pembimbing asrama yang bukan dari guru-guru SLB. Akan tetapi mereka adalah orang-orang dari luar yang memang memiliki komitmen tinggi dan bersedia ditempatkan di situ untuk menjadi pembimbing dan wali asuh di asrama tunanetra itu. Iya Pak. Saya masih saja belum PK membaca Braille dengan menggunakan jari. Apakah sebaiknya saya pulang ke desa saja ya, Pak? Rasanya saya nggak bisa seperti teman-teman di sini. Saya sangat sulit membaca huruf Braille, jelas Andri kepada wali asuhnya dengan nada sedih. Andri, kamu punya Tuhan kan? Masa orang yang mengaku bertuhan kok ngelopro kayak kerupuk mempem gini? Apakah kalau kamu tidak bisa membaca Braille itu terus kamu akan berdosa begitu? Kamu sudah kehilangan penglihatan, tapi kamu masih punya indera yang lain. Presiden kita salah satunya juga tunanetra kan? Pak Gus Dur itu bisa jadi presiden. Mungkin Andri pun juga bisa. Andri mungkin belum bisa membaca Braille. Pak Gus Dur itu juga nggak bisa baca Braille tapi nggak berputus asa tuh. Kamu tidak bisa membaca dengan jari. Kamu masih punya cara yang lain untuk belajar. Misalkan dengan merekam pelajaran, dengan mendengarkan apa yang dibaca oleh teman kamu. Atau masih banyak cara. Berdosa kamu kalau lantaran kamu tidak bisa membaca saja terus kamu berputus asa. Masih ingat dengan ayat Al-Quran? Faina ema'al, usri yusro inna ema'al, usri yusro yang Bapak sampaikan waktu kultum di masjid kemarin kan?
Maka sesungguhnya di balik kesulitan itu terdapat kemudahan, sungguh di balik kesulitan terdapat kemudahan. Pak Jajang dengan panjang lebar terus memberikan motivasi kepada Andri. Sedangkan Andri hanya tertunduk sambil sesekali berkata, "Oh iya Pak. Ah betul Pak. Oh, memang seperti itu Pak." Itulah ucapan-ucapan Andri sepanjang pertemuannya dengan Pak Jajang. Hanya kata-kata "oh, ah, iya, betul" dan sejenisnya yang bisa diucapkan oleh Andri. Ia kini menyadari betapa apa yang dinasehatkan oleh Pak Jajang kepadanya adalah sebuah keniscayaan yang sebetulnya bisa ia lakukan. Bukankah ia sudah jauh-jauh datang dari Jawa Timur sana untuk belajar di sini? Haruskah ia menyerah hanya karena tidak bisa membaca huruf Braille dengan lancar? Tidakkah nanti kalau ia pulang kembali ke Jawa Timur sana bapak dan ibunya akan kecewa? Bukankah ibu dan bapak sangat mengharapkan ia dapat bersekolah lagi seperti dulu? Mengapa ketika kini ia sudah bisa bersekolah lagi masa ia akan menyia-nyiakan kesempatan itu? Masih terbayang oleh Andri ketika sebelum keberangkatannya ke Bandung. Ibu dan bapak tampak sibuk mempersiapkan keperluan-keperluan Andri. Dan ketika ada tetangga yang datang ke rumah dan bertanya, "Emang Andri mau diantar kemana Bu?" Dengan bangga ibu menjawab, "Andri mau diantar ke Bandung. Sekarang Andri akan sekolah di sana. Di sana ada sekolah khusus buat Andri. Di sana katanya juga banyak kok orang yang nggak bisa melihat kayak Andri. Tapi meski nggak bisa melihat di sana katanya banyak orang buta yang bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi." Bagai mitra liur ibu terus menceritakan perihal sekolah SLB yang ada di Bandung. Padahal ibu sendiri pun belum tahu macam apa sekolah SLB di Bandung itu. Akan tetapi dengan semangat ibu terus menjelaskan sekolah SLB di Bandung kepada tetangga mereka itu, lah sekarang. Ketika Andri sudah bisa bersekolah lagi masa ia harus menyerah begitu saja? Ah, tidak. Aku tidak boleh menyerah, bukankah banyak solusi yang dijelaskan Pak Jajang tadi? Bukankah kalau aku belum bisa membaca Braille masih ada alternatif yang bisa aku lakukan? Oh Andri, ternyata jiwamu masih belum tangguh, benar apa yang dikatakan Pak Jajang jiwamu bagai kerupuk melempem, begitulah gejolak dalam hati Andri.